Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, salah satu cabang ilmu bahasa Arab, yaitu bidang an-nahwu. Di hadapan kita sudah ada judul buku, kita beri judul dengan Taisirul Qawi fi fannin nahw. Taisirul Qawi fi fahmi fannin nahw. Insyaallah kita langsung masuk bab pertama, yaitu definisi nahwu. Ta'rifu an-nahwi. Qani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah pembahasan yang pertama, pengertian nahwu. Nahwu secara bahasa bisa diartikan dengan arah. Jadi nahwu secara bahasa bisa diartikan arah karena kelak dia berfungsi untuk mengarahkan sebuah kata akan menjadi apa dia kedudukannya di dalam sebuah kalimat sempurna. Dia akan mengarahkan sebuah kata di dalam sebuah kalimat sempurna terhadap kedudukannya. Adapun setelah istilah adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang fokus membahas di sini adalah perubahan kedudukan kata. Perhatikan, yang dibahas di dalam ilmu nahwu adalah perubahan kedudukan kata. Baik itu nanti katanya bentuknya kata benda atau kata kerja. Dalam sebuah kalimat sempurna. Barakallahu fikum. Perubahan ini ditandai adanya perbedaan harokat akhir. Perhatikan perbedaan harokat akhir dari kata tersebut. Jadi katanya sama, lafadznya sama. Hanya saja di beberapa kalimat dia mengalami perubahan kedudukan kata. Kedudukan kata ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan harokat akhirnya. Maka perhatikan contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan kata an-nasr pada ayat pertama. Ayat yang kedua, la yastati'una nasrahum. Nasra. Perhatikan katanya sama, yaitu nasr. Hanya saja di sini dibaca nasru dengan dhammah, di sini dibaca dengan nasra dengan fathah. Ayat yang ketiga, wa innallaha ala nasri. Di sini dibaca nasri dengan kasrah. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Perhatikan kata nasr, di sini kata nasr kita hapus dulu di sini. Di sini ada kata nasr. Pada 3 ayat tersebut maknanya sama, yaitu artinya pertolongan atau menolong. Kata nasr itu sendiri dengan nun sad ra nasr artinya adalah pertolongan. Tapi mengalami perubahan pada sisi kedudukan katanya. Ketika dibaca nasru dengan dhammah, maka dia sebagai fa'il atau subjek. Ketika dibaca nasru dengan dhammah, maka pada kalimat ini, pada ayat ini, dia kedudukan katanya sebagai subjek. Ketika kita baca nasra dibaca dengan fathah, maka pada ayat tersebut kedudukan katanya sebagai maf'ulun bih atau objek. Berubah.
Yang tadinya jadi pelaku, subjek, sekarang jadi objek. Ya, bisa jadi apa perubahannya? Tandanya apa? Karena harokat akhirnya dibaca berbeda. Makanya dia disebut dengan nahu itu mengarahkan kata untuk mengetahui perbedaan kedudukan katanya. Yang ketiga dibaca nasri, dibaca kasrah sebagai majrur. Insya Allah nanti akan ada penjelasan apa itu majrur. Nah dari sini kita pahami nahu ya adalah salah satu cabang bahasa Arab fokus membahas perubahan kedudukan kata. Perubahan kedudukan kata. Dan kedudukan kata ini ditandai dengan apa? Perbedaannya dengan perbedaan harokat akhir. Jadi kalau kita perhatikan katanya sama an-nasru. Ya, maka dia bisa jadi pelaku kalau dibaca nasru, bisa jadi objek kalau dibaca dengan nasra, bisa dibaca jadi majrur kalau nasru. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Tips belajar ilmu nahwu itu seperti halnya kita belajar SPOK pada bahasa Indonesia. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan baik waktu dan tempat serta lainnya. Itu kurang lebih jika kita bandingkan dengan bahasa Indonesia, maka seperti kita belajar SPOK. Selanjutnya perbedaan dengan ilmu shorof. Ya biasa kita sering dengar ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof. Kalau tadi ilmu nahwu membahas perubahan kedudukan kata, nah sekarang apa bedanya nahwu dengan shorof? Nah disinilah akan kita bahas. Jika ilmu nahwu membahas perubahan kedudukan kata, ini fungsi tugasnya ilmu nahwu. Ya, ini ilmu nahwu. Maka lain halnya dengan ilmu shorof. Shorof adalah cabang ilmu bahasa Arab yang fokus membahas di sini perubahan makna kata. Membahas perubahan makna kata. Jadi ada kedudukan kata dibahas di ilmu nahwu. Ada perubahan makna kata, baik kata benda dan kata kerja. Ini ilmu shorof yang berperan atau yang bermain di dalamnya. Lanjut, perubahan ini dipengaruhi perbedaan bentuk wazan atau pola dari setiap kata. Kalau nahwu tadi, kedudukan kata bisa berubah dengan sebab harokat akhir. Katanya sama, tapi harokat akhirnya berbeda. Kalau di shorof, ya, unsurnya atau penyusun huruf-hurufnya sama. Di sini dari huruf nun. Kemudian ada huruf shad. Kemudian ada huruf ra. Nasrun artinya pertolongan. Ketika berubah bentuknya jadi mansurun, ada tambahan mim di sini. Ada tambahan waw di sini. Maka berubah lagi maknanya. Jadi artinya apa? Yang ditolong. Selanjutnya ada tambahan di sini ya, dibaca yunsaru. Sama di sini ada nun, ada shad, ada ra, tapi wazannya yunsaru. Maka beda lagi maknanya. Artinya sedang atau akan ditolong. Selanjutnya di sini ada kata nasir. Sama nun, shad, ra, tapi wazannya nasirun. Ada tambahan alif di sini. Maka maknanya pun berubah menjadi apa? Penolong. Begitu juga nusira. Nun di sini dibaca dengan dhamma, shad dibaca dengan kasrah. Berubah lagi maknanya, telah ditolong. Di sini unsur artinya tolonglah. Nah, barakallahu fiik, insyaallah akan lebih jelas nanti di bab atau di buku tafsir khusus membahas shorof. Lanjut. Dalam penerapan membaca kitab berbahasa Arab, maka dua ilmu ini memiliki peranan yang sangat penting, yaitu ilmu nahwu dan shorof. Untuk membaca harokat huruf pertama sampai sebelum akhir,
dibutuhkan ilmu sorof. Sedangkan untuk membaca harakat huruf terakhir dibutuhkan ilmu nahwu. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pertama hurufnya ha dan mim. Kalau kita perhatikan, kalau kita nggak belajar ilmu sorof, maka akan banyak peluang. Bisa dibaca humu, misalkan dibaca himdu, ya. Bagaimana menentukan ini dibaca ham? Ya, karena ada wazan-wazan yang khusus tentangnya. Maka langsung kita baca dengan alham. Maka ini ilmu apa yang berperan? Ilmu sorof. Adapun yang terakhir ini ya bahasanya terkait dengan perubahan kedudukan kata. Maka yang berperan adalah ilmu apa? Ilmu nahwu. Untuk membaca harokat huruf warna biru, maka ilmu sorof yang berperan. Untuk membaca harokat huruf warna merah, maka ilmu nahwu yang berperan. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan pembahasan definisi nahwu dan perbedaan dengan ilmu sorofnya. Barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami. Di sini ada latihan. Perhatikan, kita pandu bagaimana mengerjakan latihannya. Latihan 1, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nahwu secara bahasa bisa diartikan, di sini kita isi. Misalkan tadi sesuai dengan teori yang ada di buku, diartikan sebagai arah. Kita tulis di sini arah. Begitu terusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, sampai 10. Kemudian berikutnya latihan kedua. Setelah mengenal fungsi dan tugas dari ilmu nahwu dan sorof, perhatikanlah contoh-contoh ayat di bawah ini, kemudian tentukan dibahas pada ilmu apa dan berikan juga alasannya. Nomor 1. Alaihissallahu, lafadznya Allah. Di sini harakatnya dhammah. Bi ahkamil hakimin. Alam ya'lam bi anna Allah, harakatnya fathah. Rasulun minallahi. Nah, di sini harakatnya kasrah. Nah, kira-kira ilmu apa yang membahas tentang ini? Jadi lafadznya sama, yaitu lafzul jalalah Allah. Hanya saja di sini dibaca dengan dhammah, di sini dibaca dengan fathah, di sini dibaca dengan apa? Kasrah. Maka ilmu apa yang berperan serta alasannya apa? Yang kedua, nasrun minallahi wa fathun qarib. Di sini ayatnya nasrun. Ya, berarti kita dapati di sini katanya terdiri dari huruf nun, kemudian shad, kemudian ra. Di ayat yang kedua bentuknya nasirun, nasirin. Ya. Kemudian di ayat ketiga innahu kana mansura. Jadi semuanya sama, nun, shad dan ra, hanya saja wazannya berbeda. Maka ya, ilmu apa yang membahas hal tersebut, kemudian apa alasannya apa. Begitu seterusnya. Ya, di sini ada nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Kemudian tugasnya, tulislah ayat yang sudah ditentukan di bawah ini, kemudian carilah satu kata yang mengalami perubahan pada harakat akhirnya. Nomor 1, buka Al-Ankabut ayat 62, kemudian kalian tulis di sini ayatnya. Az-Zariyat ayat 58, buka, tulis di sini ayatnya. Buka An-Naml ayat 30, tulis ayatnya di sini. Kemudian temukan satu kata yang sama mengalami perubahan pada harakat akhirnya di sini apa? Tulis. Begitu seterusnya nomor 2 juga. Ada galeri istilah nahwu artinya apa? Sorof artinya apa? Kemudian ada di sini kita tutup dengan kata mutiara, kita ambil dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, tidak ada iwaj, kebengkokan. Kenapa? Karena di dalamnya ya ada kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh para ulama sehingga mereka bacanya baik dan benar, ya, baik dalam sorafnya, baik dalam nahunya, baik dalam tajwidnya dan ilmu-ilmu yang lainnya, ya, maka tidak ada kebengkokan di dalamnya. Tujuannya apa? La'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui ilmu-ilmu alatnya di dalam memahami Al-Qur'an, kalamullah. Barakallahu fikum. Semoga penjelasan yang ringkas ini bisa dipahami. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.